kita Pemilu reformasi. 2024 itu dilaksanakan di mana demokrasi kita mengalami erosi atau mengalami regresi. Kita ini dari tahun 2014 skor demokrasi kita terus menurun. Terakhir ini kan 6,71 menurut The Economist itu Intelligence Unit itu. Hai Sobat Cuan, kembali lagi di Cuap-Cuap Cuan spesial hari pemilihan umum ya 2024. Dan hari ini kita udah menemani Sobat Cuan ya dengan berbagai macam isu-isu yang kita angkat pastinya. Dan juga topik-topik yang menarik yang terkait tentang pemilihan umum 2024 nih. Untuk mereka-mereka atau mungkin buat Sobat Cuan yang baru aja nyoblos ya, mudah-mudahan jangan lupa nyoblos hari ini. Harus manfaatkan karena kita anak-anak muda ini harus ikut dalam partisipasi dalam berdemokrasi. Nah, kita mau bahas apa sih hari ini? Aku sama Bang Iqbal di sini managing editor CNBC Indonesia. Ya, makasih. Kita mau ngomongin apa ya, Bang Iqbal ya? Ya, demokrasi lah. Demokrasi ya. Udah puluhan tahun ya kita udah memilih ini. Kira-kira kita perlu tahu juga nih reviewnya nih seperti apa gitu. Dari narasumber yang bukan kaleng-kaleng. Pastilah ya, karena ada Prof Lili Romli di sini. Hai Prof. Ya, Mbak Maria. Sobat Cuan harus tahu ya, Prof Lili ini adalah seorang peneliti senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN ya, Prof ya. Betul ya. Aduh Prof, gimana Prof ngelihat pemilu tahun ini? Wah ya, sekira paling asik tetapi juga menegangkan. Oh ya, oh paling asik nih. Iya, asik menurut saya karena ternyata mendapat perhatian yang luar biasa, bukan hanya dari teman-teman sobat cuan nih, generasi milenial dan Gen Z, tetapi juga generasi kita ini kolonial, terpaksa juga turun gunung, memberikan pernyataan, petisi, mengingatkan nih bahwa memang pemilu ini penting, karena pentingnya maka pemilu harus berjalan demokratis. Nah, untuk demokratis ya kita mengingatkan, janganlah macam-macam. Janganlah curang, janganlah ilegal, harus sesuai dengan nilai-nilai aturan-aturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Tapi tahun ini nggak ada lah yang kayak gitu-gitu ya Prof. Nah, kita harapkan sobat-sobat cuan ini memilih bukan karena faktor NPWP. Kok NPWP Prof? Itu nomor piro wadi piro. Jadi sobat-sobat cuan ini memilih sesuai dengan hati nurani. Betul. Dari 3 paslon ini memilih wah ini nih sesuai dengan visi misi keinginan ke depan itu kita pengen apa dengan memilih dari 1 dari 3 paslon ini bahwa keinginan itu akan terwujud. Benar. Saya yakin itu loh sobat cuan memilihnya. Harusnya gitu ya. Pemilih-pemilih muda mungkin yang baru 2 kali nyoblos tahun ini ya dari Pilpres sebelumnya dan sekarang, atau mungkin yang baru banget nih 17-18 tahun gitu ya. Ini benar-benar suara anak muda memang harus ikut dalam partisipasi. Tapi kenapa sih kita mau ngomongin soal masalah demokrasi? Karena mungkin sobat cuan kemarin udah sempat nonton Dirty Votes. Agak-agak belum selesai. Iya sama ya. Kayak emang harus nontonnya tuh harus bener-bener yang ini ya. Prof gimana Prof ngelihat itu? Dan kenapa ada yang kayak gitu-gitu sih kemarin menjelang pemilihan umum? Pasti ada sesuatu lah, entah karya apa gitu yang ditongolin gitu. Ya betul. Ini kan sesuai dengan judulnya. Gitu, Dirty Vote. Dirty Vote. Ini bahwa ternyata proses tahapan-tahapan menuju 14 Februari itu nggak benar. Gitu. Ya nggak benarnya itu dimulai dari putusan MK itu. Mungkin Sobat Cuan tahu putusan MK nomor 90 yang merubah syarat capres dan cawapres. Yang tadinya berumur 40 tahun ada tambahan klausul. Sudah berpengalaman atau sedang menjabat sebagai kepala daerah atau dipilih melalui pemilu seperti itu. Nah, dengan putusan MK nomor 90 itu menimbulkan kontroversial karena ternyata ada intervensi dari kekuasaan
Oke. Nah, itu kan digambarkan itu kalau Sobat Cuan bisa lihat berita-berita, terutama di Tempo, di sana ada intervensi, dan intervensi kemudian itu menyebabkan kemandirian hakim MK, Mahkamah Konstitusi itu tidak independen, ada intervensi. Semua simpan hakim itu melanggar kode etik. Tapi yang paling berat adalah Pak Anwar Usman, Ketua MK, yang juga pamannya Pak Gibran, gitu. Sehingga kemudian Pak Anwar Usman ini diberhentikan sebagai Ketua MK. Nah, di situ sebenarnya problemnya, sehingga persoalannya kemudian kita sebut aja Sobat Cuan, ya paslon 02 itu dianggap melanggar etika. Meskipun secara formal, secara hukum sah mereka, tetapi cacat etika. Sehingga Sobat Cuan, ya saya mengutip majalah Tempo bahwa pasangan 02 itu sebagai anak haram konstitusi. Oke. Jadi kita ini bukan ngungkit-ngungkit nih Sobat Cuan. Benar. Bukan ngungkit-ngungkit. Kan udah mencoblos nih, biar kita tahu gitu. Tapi justru kita pengen tahu kan, karena memang anak-anak muda ini kan diharapkan sebenarnya ikut dalam demokrasi ini gitu. Jadi ada partisipasi, ada kontribusi di sana. Yang lo lihat gimana, Bang? Karena kan gini, kalau misalnya kita tahu kan soal masalah demokrasi, ada yang bilang gini, Prof, katanya demokrasi kita tuh mundur. Dari era reformasi 1998 ini sekarang katanya mundur. Terus pemilihan umumnya katanya di-create katanya gitu. Nah, ini gimana kalau lo ngeliatnya, Bang? Kalau mungkin untuk kontes pilpres ya seperti itu ya. Mungkin Prof Lili dan banyak guru besar yang sudah turun gunung ya Prof untuk menyuarakan pendapat gitu ya. Bahkan sampai mahasiswa pun juga mulai turun gitu ya. Ini kan sebenarnya ada sesuatu yang tidak baik ya dalam hal ini gitu ya. Tapi sebenarnya selain untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, menurut saya Prof, yang juga penting adalah memilih wakil rakyat. DPR, DPRD, kemudian benar. di provinsi dan kabupaten kota dan juga DPD. Kalau DPD mungkin masih banyak yang bertanya-tanya apa sih manfaat apa kita memilih anggota DPD gitu, karena mungkin nanti Prof bisa mengelaborasi ya, karena kan DPD juga kewenangannya terbatas ya, tidak bisa membuat undang-undang gitu ya. Walaupun kadang-kadang kami juga kadang-kadang dapat undangan Prof, misalkan liputan rapat komite A atau komite B gitu dengan Menteri Keuangan gitu ya. Tentu kita akan liput ya, karena kami di CNBC kan fokus di ekonomi bisnis ya. Jadi Ibu menghadiri rapat di DPD ya kita tetap liput gitu. Walaupun bentuk rapatnya juga dalam perjalanan cuman konsultasi ya sebenarnya. Jadi nggak ada kesimpulan yang bagaimana gitu ya. Tapi DPD paling nggak menjalankan perannya di situ. Tapi yang sebenarnya juga penting ya tadi sih DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten kota. Kalau pengalaman saya pribadi, Prof, mungkin Maria juga, sebenarnya yang penting juga kita pilih itu sebenarnya untuk DPRD kabupaten kota, terutama untuk daerah pemilihan kita sendiri. Gitu. Oh betul. Tempat di mana kita tinggal ya. Betul. Beruntungnya sekarang di era digital ya Prof ya, rekam jejak calon itu banyak banget platform sekarang yang bisa kita untuk cek gitu ya, siapa sih yang mau kita pilih, bahkan sampai ke level itu gitu, DPRD kabupaten kota gitu. Saya pribadi sih, ya saya nggak mau sebut nama gitu ya, tapi ada pengalaman juga Prof memilih anggota DPRD, kebetulan tetangga kita gitu ya. Tapi menurut saya nggak rugi, kami nggak rugi sekeluarga, karena beliau memperjuangkan banyak hal untuk lingkungan kita tinggal. Sesederhana misalkan status tanah pemakaman, kemudian kita juga dapat hibah untuk pembangunan masjid gitu ya, untuk rumah ibadah gitu ya, dan dia fight untuk itu gitu. Jadi walaupun keterbatasan wewenang juga ya Prof ya, kan DPRD kan bukan untuk eksekutor ya, tapi paling enggak dengan dia mensupport itu ya menurut saya penting juga loh, selain kita hiruk pikuk, kita tadi udah memilih mungkin ya untuk presiden yang lebih ramai, tapi saya pikir memilih anggota wakil rakyat yang tepat ini juga penting gitu. Bener, kita fokusnya di presiden aja ya, presiden dan wakil presiden ya. Bahwa sebenarnya ada pemilu wakil rakyat yang lebih kita butuhkan dalam pengembangan daerah kita tinggal gitu ya Prof ya.
Karena ini memang dampak dari pemilu serentak ini. Akibat ini. pemilu serentak itu kan disebutnya juga pemilu 5 kotak. Itu ada itu. Ya pilpres itu kan DPR RI, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Akibat pemilu serentak disamakan, dibarengkan dengan pilpres, membuat pileg ini pemilu legislatifnya tenggelam. Gitu. Perhatian semua tertuju kepada pilpres. Itulah dampak dari negatif dari pemilu serentak ini. Oleh karena itu saya kira memang perlu ada desain ke depan itu, ada semacam kampanye pilpres, juga ada kampanye untuk pileg khusus. Jadi rentang waktu kampanye diperpanjang gitu, jangan mepet seperti saat ini itu kan. Nah, saya kira menarik tadi Mas Iqbal mengatakan itu bahwa kita perlu juga memberikan perhatian terhadap legislatif ini yang akan duduk sebagai wakil kita di DPRD, terutama DPRD kabupaten kota yang lebih dekat tadi. Betul, Bro. Dengan model sistem pemilu proporsional terbuka, dengan memilih orang langsung, ini kesempatan. Saya kira Sobat Cuan tadi bukan hanya memilih capres cawapres paslon tadi, tetapi memilih wakil kita di DPRD kabupaten kota dengan memilih orangnya, supaya ada hubungan langsung menuntut akuntabilitas dia. Betul. Bahwa seperti Mas Iqbal tadi, saya udah milih, ayo dong gitu ayo ya. apa diperjuangkan, jadi itu. Tapi penting juga gitu, setelah kita memilih orang itu harus hati-hati jejak rekam itu, gitu, track record dari caleg-caleg di DPRD kota itu, jangan sampai salah pilih. Saya yakin lah Sobat Cuan memilih yang benar gitu loh. Bukan karena ikut-ikutan teman. Benar, bukan karena NPWP tadi ya. NPWP tadi ya gitu. Ya, jadi fokusnya jangan ke presiden wakil presiden, udah dipilih sih, tapi mudah-mudahan sudah kenal juga sama caleg-calegnya itu, karena takutnya kita jadi nggak kenal juga gitu ya. Biasanya door to door mereka itu, karena memang kan tenggelam dari pilpres itu. Benar. Door to door. Saya juga didekatin juga. Oh iya, banyak dong silaturahmi ya. Silaturahmi, menyampaikan visi misi gitu. Ada beberapa caleg datang. Oke. Ya siapa yang enggak silaturahmi ke Prof Lili ya? Macam-macam ya. Tapi bisa di-endorse. Tapi masalah kemunduran demokrasi ini, kita seperti apa sih Prof, yang katanya sangat mundur dari tahun 1998 kita pemilu reformasi. 2024 itu dilaksanakan di mana demokrasi kita mengalami erosi atau mengalami regresi. Kita ini dari tahun 2014 skor demokrasi kita terus menurun. Terakhir ini kan 6,71 menurut The Economist itu, Intelligence Unit itu. Terus juga indeks kebebasan kita menurut Freedom House itu turun juga, kita 6,4 skornya. Jadi betul-betul situasi pemilu kita itu di tengah-tengah demokrasi yang kita menurun. Oleh karena itu sebenarnya pemilu 2024 ini titik penting, gitu, poin yang penting untuk memasuki bagaimana masa depan demokrasi kita. Apakah akan mengalami kemunduran, bahkan sekarat mati, ataukah mengalami perkembangan yang bagus, kembali ke awal reformasi. Nah, kita berharap sih, termasuk teman-teman Sobat Cuan ini, memikirkan tentang masa depan demokrasi. Gitu. Jangan juga persoalan kita bagaimana hidup kita ke depan, bukan hanya itu. Tetapi kan kehidupan juga kan ada hal-hal yang bersifat ekonomi, tapi juga ada yang bersifat politik. Politik ini kan milik bersama. Gitu. Nah, milik bersama itu diatur kita tentu dalam konteks tata kelola pemerintahan yang demokratis. Nah, kita berharap ya mudah-mudahan pemilu 2024 itu menghasilkan rejim yang demokratis. Bukan sebaliknya. Itu penurunannya di faktor apa tuh, Prof? Jelas banyak faktor. Pertama dari lembaga-lembaga demokrasi kita, partai politik, KPK, peradilan,
itu tidak berfungsi, Oke. lemah sekali gitu. Partai politik karena semua masuk dalam koalisi besar, diajak oleh Pak Jokowi, yang tinggal kan cuma 2, PKS sama Demokrat. Nah, mereka sangat kecil sehingga kontrolnya tidak berjalan, check and balances itu karena dioptasi oleh pemerintah, gitu. Jadi oposisi sangat kecil, tidak kuat. Nah, kita berharap hasil pemilu 2024 menghasilkan oposisi yang kuat. Oposisi yang kuat, maka itu bisa melakukan kontrol check and balances. Gitu. Terus yang kedua, lembaga-lembaga peradilan kita dikooptasi juga. Bagaimana Mahkamah Agung, bahkan Mahkamah Konstitusi bisa diintervensi, melahirkan norma yang bukan kontroversial. KPK dilemahkan. Nah, itu kan seperti itu. Terus kebebasan. Nah, kita kebebasan ini kan selalu dihantui oleh jangan-jangan kita dikriminalisasi nih. Jadi kan survei-survei selalu masyarakat tuh masa takut mengungkapkan pendapat, takut melakukan kritik. Karena beberapa aktivis kan dipenjarakan, ditangkap. Nah, terakhir itu kan yang kasus aktivis yang melaporkan ada bisik-bisik, kan antara Forkopimda dengan para kepala desa nanti. Wah, pilih ini, kalau nggak pilih ini nanti ini ya. Kemudian mereka ditangkap gitu kan, seperti itu kan ada ketakutan seperti itu. Nah, kita berharap sih supaya kebebasan kita ini kembali seperti awal ya, rejim yang terbentuk merevisi undang-undang KPK, merevisi undang-undang ITE, dan bahkan menurut saya revisi undang-undang KUHP loh. Undang-undang KUHP itu akan berlaku tahun 2026. Ada pasal-pasal yang membatasi kebebasan kita berpendapat, berekspresi, meskipun bersifat aduan gitu loh. Mereka yang merasa dirugikan itu bersifat seperti itu. Tetapi bisa aja saya ngomong seperti ini, tiba-tiba Mas Iqbal nggak suka, diadukan, kena itu karena memang ada undang-undang seperti itu. Sehingga nanti kita nih bicara seminar sangat hati-hati. Takut ngomong ini. Betul. Wah, ini pencemaran nama baik. Betul, ngeri lu ke depan gitu. Benar. Nah, di sana ini yang mudah-mudahan Sobat Cuan menyadari ini gitu loh, bahwa kita sebagai warga negara itu harus memilih pemimpin yang betul-betul akan memajukan demokrasi. Karena kalau tidak, nah, kita akan terbelenggu. Mungkin Sobat Cuan nggak bisa dibayangkan ketika bagaimana masa hidup di Orde Baru. Saya merasakan. Jadi bisa bedain ya, bisa Prof. bedain. Nah, karena Sobat Cuan karena nggak mengalami bagaimana kekuasaan itu menakutkan itu, saya anggapnya biasa-biasa. Kekuasaan menakutkan, betul-betul takut kita. Mau ngomong seperti ini nggak bisa. Selalu disasar. Wah, itu siapa itu. Iya. Koran, majalah juga di bredel. Betul, itu kan banyak majalah di bredel itu kan. Teman-teman banyak dipenjarakan. Jadi dan itu penting dan jangan sampai itu terjadi lagi gitu ya. Betul. Makanya butuh banget suara dari anak muda sekarang untuk ikut partisipasi ya. Nah, seberapa penting sebenarnya kemudian lo lihat bahwa peran serta anak muda ini mengambil peran gitu. Tadi sempat bisik-bisik juga sama Prof bahwa anak muda ini memang presentasinya besar ya, Prof ya, dalam pemilihan umum tahun ini nih. 56% sekitar 56. Itulah. 56% loh. Ya, kalau kita lihat kan kebanyakan calon gitu ya, Prof ya. Dan partai juga masih melihat Gen Z dan milenial kan komoditas aja gitu. Mereka banyak nih suaranya. Berarti kita harus bertingkah seperti mereka atau berlaku seperti mereka. Jadi pakai sneakers, pakai apa gitu, pakai gaya-gaya, atau misalkan bikin konten di TikTok atau Instagram gitu ya, Prof ya. Media sosial banget lah ya. Iya, seolah-olah mereka tuh relate gitu loh dengan dengan anak muda, dengan Gen Z dan milenial. Padahal sebenarnya itu nggak perlu. Gen Z dan milenial ini kan sebenarnya kebutuhannya apa sih, Prof? Sebenarnya kalau di kita kan misalkan lihat dari lapangan pekerjaan, mereka butuh lapangan kerja gitu kan.
pendidikan yang mapan gitu ya, nggak cukup sampai SMA, SMK. Padahal kalau kita berapa kali lah di sini juga dibahas, Prof, misalkan potret lapangan kerja kita kan mayoritas masih di situ-situ aja gitu kan. Itu sebenarnya isu-isu yang mereka tuh lebih perlu ketimbang misalkan soal apa namanya ya kampanye-kampanye yang terkait Gen Z dan milenial itu, Prof. Ya lo nggak perlu jadi kayak anak muda lah ya untuk ngerti anak muda gitu ya. Tapi yang patut diapresiasi sebenarnya, Prof, belakangan itu banyak calon legislatif itu ya, anggota legislatif, Prof, itu yang memang masih muda. Iya tapi sih, mereka banyak. Mereka memang berniat gitu ya, Prof. Bukan semata-mata, mohon maaf, kadang-kadang kan ada yang cuma melengkapi kuota, Prof ya. Iya kan, Prof. Kadang-kadang yang perempuan, mohon maaf nih Maria, bukannya gimana ya, tapi kadang-kadang kan bukan kadang-kadang aturannya memang minimal 30% ya, Prof. Harus perempuan, dan kadang-kadang partai itu nggak sanggup. Makanya kan kita dengar cerita kayak saya di rumah, Prof. Ada penjual mie ayam cerita, "Mas, saya diajak masuk nih untuk ikut nyalek, semuanya dibayarin." Karena kuota perempuannya kurang. Karena kalau kurang, partainya kena dis ya, Prof, ya, kalau nggak salah. Tapi banyak juga anak muda, misalkan mungkin beberapa mantan ketua BEM, mantan aktivis mahasiswa yang akhirnya mereka, atau mungkin profesional misalkan bidang hukum, di bidang ekonomi, mereka turun. Itu menurut saya itu oase lah. Jadi saya pikir kalau dibilang anak muda apatis, beberapa ini enggak. Mereka menunjukkan dengan turun langsung bila perlu. Tapi sejauh ini yang saya lihat, Prof, mereka masih teguh dalam artian nggak pakai money politik atau apa. Jadi campaign-campaign yang kreatif, ya saya nggak tahu apakah mereka kepilih apa enggak ya, Prof ya, melawan apa namanya senior-senior. Tapi buat saya ini positif sih. Tapi partisipasi anak muda dalam pileg juga lumayan tinggi ya sekarang ya, Prof ya. Nampaknya saya lihat seperti itu ya, generasi milenial dan Gen Z ini sangat aktif gitu. Jadi gambaran kita bahwa mereka itu pasif, hedonis dan sebagainya lah, malas, itu ternyata salah itu. Salah. Meskipun mereka memang kurang bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, tetapi cara berpikir dia kritis, pandangan dia kritis sekali, betul itu. Karena saya kebetulan punya 2 anak milenial dan Gen Z, dan mereka mengikuti perkembangan itu, dan mereka sangat independen. Saya yakin bahwa sebenarnya generasi milenial dan Gen Z ini nggak mau dijadikan subjek objek dari para politisi ini. Dia akan menjadi subjek. Gitu. Persoalannya memang tatanan ketatanegaraan kita ini, sistem pemerintahan ini kan tidak mencoba melakukan deliberasi setiap pengambilan keputusan itu melibatkan seluruh publik, tetapi begitu eksklusif. Itu yang kemudian kita sebut adalah oligarki. Betul. Jadi oligarki itu, sahabat cuan, adalah sekelompok orang yang berkuasa. Dan kekuasaan ini hanya untuk menguasai resources, sumber daya ekonomi. Itu tujuan oligarki itu. Itu. Nah, kita yang tentang seperti itu. Nah, sebenarnya kita kan pemilu ini bagian dari evaluasi terhadap partai politik dan terhadap caleg-caleg. Bagaimana waktu 5 tahun yang lalu? Kita evaluasi. Kalau ternyata tidak bekerja baik, seperti Pak Mas Iqbal tadi, ya jangan dipilih. Tapi kalau baik, ya kita pilih karena bukti memperjuangkan tadi persoalan-persoalan di lingkungan sekitar. Sebenarnya itu bahan evaluasi ini. Evaluasi. Istilah kerennya si Sobat Cuan, istilahnya kontrak sosial. Kontrak sosial. Pemilu adalah kontrak antara kita sebagai pemilih dengan para caleg-caleg ini. Saya harap sih seperti itu. Dan mohon maaf lagi Sobat Cuan, tadi bercanda NPWP itu. Itu untuk generasi yang lain. Sobat Cuan saya yakin tidak akan NPWP seperti itu. Malahan itulah makanya ada sebagian kan yang menganggap politik itu toksik kan. Karena perilaku yang tadi menghalalkan segala cara tadi para caleg-caleg kita ini supaya terpilih, bagi-bagi uang itu, serangan fajar lah, serangan senja lah. Masih ada nggak sih sekarang yang kayak gitu-gitu? Seperti itu. Masih. Cuman banyak yang mengkhawatirkan apa yang terjadi di kondisi demokrasi kita kali ini tuh nanti bisa terjadi di pemilihan presiden 5 tahun ke depan, gitu loh, Prof. Karena kan
Ini agak ada banyak yang main sama Filipina. Ketika kemudian Bong naik dulu kan anaknya Marcos, which is diktator ya kan, diturunin juga karena people power. Naiklah si Bong. Bang bersama dengan Sara Duterte, which is Sara Duterte adalah anak dari presiden saat itu. Percis banget, Prof. Iya, yang terjadi gitu. Kalau ya ini kalau ya, tetapi ada kepentingan atau ada sesuatu yang berubah nggak nantinya ini dianggap biasa gitu loh. Demokratis ini tuh biasa gitu. Ntar bisa aja kejadian di 5 tahun lalu. Ya saya takutkan seperti itu. Nah, seperti yang terjadi di Filipina itu. Nah, nanti Sobat Cuan nanti menyesal. Menyesal ternyata kita mungkin beberapa menit ya, mungkin ya 5 menit lah katakan ya, di rata-rata 5 menit kita memilih itu, menentukan pilihan. Kemudian yang dihasilkan pemimpin kita itu pemimpin yang bukan memperhatikan aspirasi kita, tetapi untuk kepentingan oligarki tadi. Bukan hanya oligarki, yang saya takutkan adalah kembali ke otoritarisme era Orde Baru. Kalau yang itu terjadi, puluhan triliun ya kan, puluhan triliun uang kita keluarkan untuk mengadakan pemilu itu, tetapi untuk menghasilkan pemimpin yang otoriter. Demokrasi mundur ke belakang, hancur, bahkan mungkin mati. Itu yang sangat sayangkan. Nah, kita berharap sih kan teman-teman Sobat Cuan sudah milih, saya juga sudah milih gitu. Nah, kita bocorin nggak ya? Rahasia, Prof. Rahasia. 1 putaran atau 2 putaran, Prof? itu. Jadi ya mudah-mudahan apa yang nanti keluar sebagai pemenang siapapun, ya saya berharap sih untuk memajukan demokrasi, Setuju. Meningkatkan kesejahteraan, menciptakan lapangan pekerjaan. Betul-betul memang cita-cita Indonesia emas itu bukan hanya maju ekonominya, sejahtera, tapi demokrasinya juga. Bagi saya penting, nggak bisa pilih salah satu, nggak bisa. Nah, zaman Orde Baru kan seperti itu. Zaman Orde Baru itu pilih salah satu. Apakah pembangunan ekonomi atau pembangunan politik? Dia milihnya pembangunan ekonomi, pembangunan politik ditinggalkan. Kita nggak ingin terulang seperti itu. Jadi kita harus seiring, ya pembangunan politik artinya demokrasi berkembang, pembangunan ekonomi juga berkembang. Seperti itu, bukan salah satunya. Dan itu bukan juga buah si malakama, bukan juga. Kalau milih ini hancur, bukan. Nah, itu bisa seiring berjalan gitu. Di sana kita berharap seperti itu. Kita berdoa lah. Ya, kita sama-sama berdoa lah ya gitu. Berdoa, ya. Tapi kita yakin dan percaya teman-teman gitu ya, Sobat Cuan sudah memilih dan menentukan pilihannya apapun itu. Ya mudah-mudahan bisa mewakili aspirasi dari Sobat Cuan gitu. Yang pasti kenapa kok kita nggak bahas ini, kenapa Cuap-Cuap Cuan ngebahas ini, karena biar bagaimanapun partisipasi Sobat Cuan dalam demokrasi kita kali ini akan menentukan arah bangsa kita akan kemana. Ujung-ujungnya pasti akan membawa cuan juga gitu. Betul. Benar nggak, Prof? Betul gitu. Kalau kan? Pemimpin yang terpilih baik, cuan kita akan bertambah. Iya dong, ya kan? Karena kenapa seperti itu? Karena nggak ada gejolak. Iya. Tetapi kalau pemimpinnya kemudian ada resistensi dari masyarakat, cuan nggak jalan karena tidak stabil pemerintahan itu. Jadi perlu saya kira itu. Betul, itu dia gitu ya. Yang jelas kita harus tetap jaga proses demokrasi di negeri ini yang sudah sangat berjalan baik. Jangan sampai mengalami kemunduran yang lebih drastis lagi gitu. Kita harus kawal ke sana ya, Prof ya. Thank you banget ya Prof udah datang, sudah menyapa Sobat Cuan ya. Bang Iwal thank you banget gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita berikan, terima kasih Prof. Keren. Pilihan kita ini menentukan arah demokrasi Indonesia ke depannya. Terima kasih ya Sobat Cuan sudah dengerin podcast Cuap-Cuap Cuan spesial pemilihan umum 2024 yang sudah kami sajikan juga dari tadi pagi. Dan mudah-mudahan bisa kasih insight sendiri ya buat Sobat Cuan ya. Jangan lupa dengerin konten podcast kita lainnya ada di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di Cuap-Cuap Cuan, like, share, dan juga komen. Terima kasih Sobat Cuan ya. Maria, Prof Lili, Bang Iqbal, pamit. Bye-bye.